Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu CGP hebat hari ini. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Baik, Pagi, Bu. hari ini saya awali lokakarya ini dengan membaca sebuah pantun. Bisa dengar Bapak Ibu? Bisa, Bu. Badan kekar umurnya tua, bawa pedang bukanlah petani. Apa kabar CGP hebat semua? Selamat datang di Lokakarya Perdana ini. Cakep. Luar biasa. Iya, iya, ini adalah lokakarya perdana kita di pendidikan guru penggerak ya Bapak Ibu. Jadi selama 5 menit ke depan kita akan melaksanakan lokakarya satu, lokakarya perdana, yang sebelumnya Bapak Ibu juga sudah melakukan pendampingan dengan pengajar praktiknya. Baik, untuk lebih eh, ibarat kata pepatah, tak, tak kenal maka tak sayang ya, tak sayang maka tak cinta ya Bapak Ibu. Izinkan saya memperkenalkan diri ya Bapak Ibu. eh izin saya share screen boleh Bapak Ibu? Silakan, Bu. Ya, Bu. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Bu. Iya, nampak jelas Bapak Ibu? Sudah, Bu. Ya, ini adalah lokakarya satu atau lokakarya perdana Bapak Ibu semua di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9 Kota Padang. Selanjutnya, ini biodata saya. Nama Fitria Dianingsih, tempat tanggal lahir Solok 7 Juni 1988. Saya berasal dari instansi SDN 03 Simpang Haru. Baik, sebelum memulai lokakarya kita ini, tunggu sebentar Bapak Ibu, ini ada kendala teknis. Gimana cara? Ya, seperti biasa kita membuat kesepakatan kelas ya Bapak Ibu ya. Nampak di slide-nya ada kesepakatan kelas yaitu tangan yang saling berjabatan tangan. Ya, ada gambar jam berarti kita tepat waktu nanti ya Bapak Ibu ya. Nanti ada gambar tangan. Bapak Ibu boleh raise hand apabila nanti mau memberikan pendapat. Dan ada kolom chat juga untuk mau menyampaikan komentar kepada teman lain. Dan kita diminta untuk aktif berpartisipasi selama lokakarya 10 menit ke depan. Baik, ini dia lokakarya kita yaitu pengembangan komunitas praktisi. Di mana tujuan lokakarya kita pada hari ini adalah calon guru penggerak dapat menjelaskan pentingnya dan manfaat komunitas praktisi baik untuk dirinya sendiri dan lingkungan belajarnya. Nah, hari ini tujuan lokakarya kita nantinya kita akan yang pertama menjelaskan apa yang dimaksud dengan komunitas praktisi, yang kedua memaparkan pentingnya dan manfaat dari komunitas praktisi, dan yang ketiga apa langkah yang harus dilakukan dalam membentuk komunitas praktisi. Baik, Bapak Ibu semua, kali ini saya akan membagikan link Jamboard di kolom chat. Sudah tampil Bapak Ibu link Jamboardnya? Belum, Bu. Belum, Bu.
Sudah nampak Bapak Ibu? Sudah, Bu. Enggak, link Jamboardnya ada Yes. kelihatan? Linknya belum. Dikirim di chat room aja, Bu. Di chat room aja. Ya. Iya, ini sudah di chat room ini. Tapi belum Tapi muncul. kayaknya Belum nampak, Bu. Terputus sepertinya. Saya kirim di chat room WA saja dulu. Sudah. Belum ada. Belum. Di Nih. bisa Bapak Ibu, Oke. bisa Bapak Sudah, Ibu lihat. sudah. Silahkan di Ini sana udah buka, Bu. di Jamboardnya silahkan dibuka. Silahkan di sana nanti Bapak Ibu menuliskan melalui sticky note menurut Bapak Ibu apa yang dimaksud dengan komunitas praktisi. Saya beri waktunya 1 menit ya Bapak Ibu. Ya, di sini sudah nampak Bapak Junaidi, yaitu kelompok orang yang punya tujuan yang sama. Bu Mira, wadah untuk mengembangkan kompetensi pemimpin pembelajaran dalam menggerakkan ekosistem pendidikan. Sudah nampak 2 orang di sini Bapak Ibu. Ya, Ibu Febrina, sekumpulan guru atau lembaga yang berkumpul dan mempunyai tujuan yang sama. Ya, dipersilakan kepada salah seorang calon guru penggerak yang mau menyampaikan pendapatnya terkait dengan apa yang dimaksud dengan komunitas praktisi. Boleh raise hand bagi Bapak Ibu yang mau berkomentar. Ya, Ibu Mira Kencana, silakan Ibu Mira. Iya, terima kasih Bu Fitria. Menurut saya komunitas praktisi itu merupakan suatu wadah atau kumpulan atau kelompok yang mempunyai visi dan misi yang sama itu untuk mengembangkan kompetensi pemimpin pembelajaran dalam menggerakkan ekosistem pendidikan. Ya, Itu, Ibu. betul sekali. Sekelompok orang nantinya yang mempunyai visi yang sama untuk menggerakkan pendidikan. Betul sekali ya Ibu Mira. Bagaimana pendapat Bapak Ibu yang lain? Ada kira-kira perbedaan dengan pendapat Ibu Mira tadi? Ya, Baik. silakan Ibu. Boleh sebutkan namanya Ibu? Baik Ibu, Bu, nama saya Petrieni. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan tadi tentang apa yang maksud dengan komunitas praktisi. Tidak berbeda jauh dengan Ibu Mira tadi bahwa komunitas praktisi itu adalah suatu wadah bagi kita seorang guru untuk mengembangkan kompetensi kita sebagai pemimpin pembelajaran dalam menggerakkan ekosistem pendidikan. Jadi komunitas praktisi inilah yang akan melakukan perubahan nanti perubahan pendidikan yang lebih baik ke depannya. Mungkin itu tambahannya Bu Pipi. Iya, terima kasih Ibu Petrieni. Berarti menurut Ibu Petrieni, komunitas praktisi itu nantinya yang akan membawa perubahan, yang akan mengembangkan teman-teman di sekelilingnya. Ya, bagus sekali pendapat dari Bapak Ibu semua. Nih, komunitas praktisi adalah komunitas yang mewadahi untuk kita mengembangkan kompetensi pemimpin pembelajaran dalam menggerakkan ekosistem pendidikan. Di mana dalam komunitas inilah nantinya kita bisa mengembangkan kompetensi-kompetensi pemimpin pembelajaran dalam menggerakkan ekosistem pendidikan.
di mana kita bersama-sama nantinya bisa membuat suatu hal-hal perubahan baru yang nantinya berguna untuk perubahan pendidikan. Bisa untuk SD bisa kita gunakan seperti KKG, untuk SMP bisa juga kita gunakan seperti MGMP, dan yang lagi bagusnya sekarang itu komunitas di platform Merdeka Mengajar ya Bapak Ibu. Kita bisa membuat komunitas di sana, saling berbagi karena itu skopnya untuk nasional untuk Indonesia. Kita bisa saling bertukar pikiran di platform Merdeka Mengajar melalui komunitas di sana. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut slide-nya. Sebelumnya saya ingin bertanya, Bapak Ibu sudah memahami modul 1 dalam pendidikan di LMS selama pendidikan guru penggerak. Di LMS tersebut Bapak Ibu sudah memasukkan beberapa apa-apa langkah-langkah yang sudah Bapak Ibu lakukan untuk membentuk komunitas praktisi. Kalau boleh tahu, adakah dari Bapak Ibu yang ingin bertukar pikiran atau ingin sharing atau ingin mencurahkan pendapatnya terkait dengan tantangan atau hal rintangan dalam membentuk komunitas praktisi yang telah dilakukan? Boleh Bapak Ibu kita saling bercerita, bertukar pikiran di sini. Baik, ini ada Ibu Febrina Dewita. Silahkan Ibu Febri. Oke, terima kasih Bu atas kesempatannya. Ini Iya. saya mencoba berbagi pengalaman dalam membentuk komunitas praktisi, Bu. Di mana kan ketika kita nih baru awal jadi calon guru penggerak, di situ kan kita langsung mempraktekkan apa yang telah kita pelajari pada modul tersebut. Jadi di kegiatan ini saya melakukan konsultasi dengan kepala sekolah itu tentang keinginan atau apa tuh keinginan untuk membentuk komunitas praktisi ini. Jadi alhamdulillah kepala sekolah dan juga waktu itu Bu Wakil Kurikulum sangat mengapresiasi agar bagaimana khususnya kalau dulu kan kayak KKG nggak Bu, bagaimana tim ini bisa lebih hidup kembali, apalagi nanti kita bisa bersama-sama kan kalau untuk kelas 7 ini kan kurikulum Merdeka itu kan masih awam pemahaman teman-teman. Jadi bersama-sama bagaimana kita saling berbagi dalam khususnya membuat model pembelajaran berdiferensiasi untuk kelas 7 ini, Bu. Itu, Bu. Iya, berarti Ibu Febri sudah mulai untuk melakukan membentuk komunitas praktis dengan menemui kepala sekolah. Ya, di sini juga ada Ibu Mira Kencana. Silakan Ibu Mira. Ya, terima kasih Bu Fitria. Yang sudah saya lakukan di sekolah itu langkah pertama itu saya mengumpulkan dulu teman-teman yang sama dengan visinya dengan saya. Misalnya, jadi kita karena di sekolah itu sekolahnya adalah sekolah kecil, jadi kalau serumpun mapel kayaknya nggak bisa karena satu mata pelajaran itu satu guru. Jadi kita di sini lebih menggabungkan dalam satu komunitas itu satu visi gitu, Bu Fitria. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bu Ririn tadi, jadi kita cari yang sama visinya. Misalnya kita sama-sama belum memahami ini masalah pembelajaran berdiferensiasi misalnya. Jadi kita ngumpul nih ada 3 atau 5 orang. Kemudian baru kita sampaikan itikat baik kita ini ke kepala sekolah dan akhirnya kita bentuklah kelompok belajar ini. Yang mana kelompok belajar ini kita adakan pertemuannya dalam 1 bulan itu 2 kali. Nah, begitu dan alhamdulillah komunitas praktisi ini sangat membantu sekali di sekolah karena mewadahi kami karena di sekolah itu kami baru menggunakan kurikulum Merdeka jadi baru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi dengan adanya wadah komunitas praktisi ini sangat membantu sekali. Mungkin itu. Suaranya. Suara Bu Fitria enggak kedengaran, Bu. Oh, dah. Ya, maaf Ibu. Bagus sekali ya yang sudah dilakukan oleh Ibu Mira. Sudah menerapkannya dan sudah melaksanakannya 2 kali sebulan. Berarti kita sama-sama sudah mengetahui
apa itu komunitas praktisi, dan juga sudah mulai untuk membentuknya di sekolah masing-masing. Baik, mungkin untuk lokakarya kita pada hari ini kita cukupkan cukup situ dulu. Kita melakukan refleksi ya Bapak Ibu. Di sini saya akan membagikan link. Boleh Bapak Ibu isi sebentar. Sudah kelihatan di kolom chatnya Bapak Ibu? Sudah Bu, Mentimeter ya Bu. Ya melalui Mentimeter aja kita melakukan refleksi. Silakan Bapak Ibu jawab, cukup 1 menit saja. Iya, di sini nampak ada 2 orang yang menjawab senang, ada 3 orang, berarti udah semua kita setelah melakukan lokakarya ini merasa senang. Oh iya, 4 orang pas. Semuanya menjawab senang. Boleh 1 orang untuk memberikan penjelasan kenapa menjawab senang, Bapak Ibu? Pak Junaidi? Kayaknya Pak Junaidi ada masalah. Iya. Ya silakan Pak Junaidi, kenapa menjawab senang Pak Junaidi? Ya, dengan materi yang sudah Ibu sampaikan, kemudian kita kolaborasi bersama, kita mendapatkan pemahaman baru tentang bagaimana manfaat komunitas praktisi untuk membangun suasana belajar di sekolah masing-masing. Mungkin itu, Bu. Ya, terima kasih Pak Junaidi. Demikianlah lokakarya kita satu ini dalam waktu 10 menit ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Bapak Ibu semua lulus menjadi guru penggerak nantinya. Terakhir kita sesi foto bersama ya Bapak Ibu. Biar saya tolong. 1, 2, 3. Kayak gaya lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi di lokakarya kedua berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Sialai. Biarlah terakhir. Media harus selesai. Ya. Berarti fotonya dimaritakan di... Kalau ini tampil pipi ambil foto ya. Ayo, foto. Rin, print screen, Rin. Print screen aja. Oke. Nah, coba. Nah, Kak Jun. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru CGP hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak Ibu? Alhamdulillah, semangat, Bu. Iya, alhamdulillah. Kembali kita berjumpa pada Lokakarya 2 ini. Sebelumnya kita melakukan perkenalan dulu ya Bapak Ibu. Izin saya share screen dulu ya Ibu. Ada kelihatan Bapak Ibu? Ada kelihatan. Oke. Baiklah Bapak Ibu, pada lokakarya kedua ini saya akan membersamai Bapak Ibu lebih kurang 10 menit dalam kegiatan tentang materi keyakinan kelas. Baiklah, untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar kegiatan kita ini berjalan dengan lancar dan baik. Baiklah, kami minta sama
Bu Mirah untuk memimpin doanya. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Oke, terima kasih pada Mukmira yang telah memimpin doa. Baiklah, sebelum itu kita melakukan perkenalan dulu agar kita lebih akrab, lebih dekat, sehingga apa yang kita lakukan 10 menit ke depan lebih ini ya, interaksi kita lebih nyaman ya Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Febrina Dewita SPDKon. Saya bertugas di SMP 29 Padang, Sumatera Barat. Oke, baiklah Bapak Ibu, adapun agenda kita pada hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, lanjut doa, terus tadi kita sudah berkenalan, selanjutnya kesepakatan kelas, lanjut diskusi pemahaman, terus kita bagaimana membuat tentang keyakinan kelas, selanjutnya membuat kesimpulan, dan terakhir refleksi serta penutup. Baiklah, Bapak Guru hebat, kita akan melakukan kesepakatan kelas, di mana pada kesempatan Lokakarya 2 ini, yang pertama, seperti yang kita lakukan saat ini, Alhamdulillah, saya lihat Bapak Ibu sudah hadir semuanya, dan ini kehadiran kita full ya Bapak Ibu. Kalau seandainya ada halangan, bisa nanti izin lewat chat. Selanjutnya kita bagaimana menjaga ketertiban kelas dengan mematikan mic, atau nanti ada yang Bapak Ibu untuk menyampaikan pendapat bisa raise hand. Selanjutnya aktif berpartisipasi dalam kegiatan ini. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang mau ditambah dengan kesepakatan kelas kita? Cukup, Bu. Cukup. Oke, terima kasih. Bu. Ya, Ken. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan ini, sepertinya tadi pagi kita sudah ini juga ya, melakukan Zoom juga. Untuk lebih semangat, kita coba bertepuk tangan ya Bapak Ibu. Oke, kalau tepuk pagi tepuknya 1, siang tepuknya 2 kali. Kalau malam tidak bertepuk ya Bapak Ibu. Oke. Tepuk pagi. Oke, tepuk siang. Tepuk pagi. Malam. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita Bapak Ibu dengan konsentrasi untuk mengikuti kegiatan kita ini. Ayo kita lanjut. Di sini adapun tujuan dari kegiatan Lokakarya ini, yaitu peserta atau calon guru penggerak dapat menunjukkan kemampuannya dalam membuat keyakinan kelas. Baiklah, untuk memulai ini, saya akan mencoba mengemukakan pertanyaan. Nanti bisa Bapak Ibu raise hand atau menulis di kolom chat ya. Di mana untuk pertanyaannya, apa menurut Bapak Ibu tentang keyakinan kelas ini? Silakan, ada yang mau langsung resend atau ini di kolom chat. Silakan Ibu Fitria. Iya Bu, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya keyakinan atau keyakinan kelas ya Bu? Keyakinan. Keyakinan. Ya. Keyakinan bisa jadi apa yang telah mendasar dari diri seseorang, yaitu mungkin apa yang telah diyakininya atau apa yang telah dipercayai oleh seseorang, Bu. Itu menurut saya untuk keyakinan, Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Fitria. Itu menurut Bu Fitria, yaitu tentang apa yang telah diyakini seseorang untuk melakukan sesuatu ya Ibu. Oke. Ya, Lanjut, Bu. Ada yang ini mau raise hand Bapak Ibu? Atau yang mau menuliskan di kolom chat juga boleh? Presennya nggak ketemu nih Bu, tapi mau bicara boleh Bu? Boleh. Silakan Bu Petri.
Baik, terima kasih Bu. Menambahkan dari punya Ibu Fitri tadi bahwa keyakinan kelas itu merupakan suatu bentuk disiplin positif yang dapat kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Ini biasanya di sekolah kita dulu namanya kan ada tata tertib. Sekarang ada namanya istilahnya, ada yang mengatakan keyakinan kelas, ada yang mengatakan keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Iya, Jadi iya. tujuannya itu adalah untuk salah satu wadah untuk menimbulkan atau membuat budaya positif atau membiasakan disiplin sehingga nanti terciptanya disiplin positif di sekolah. Mungkin itu Bu, jawaban dari saya, tambahan sedikit. Terima kasih. Oke, terima kasih Warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Ya, oke, terima kasih Bu Petri. Eh, ya, benar sekali, hampir ini ya dengan Bu Fitria tadi bahwa sesuatu yang kita yakini atau secara bersama-sama ya untuk bagaimana kita untuk membuat kesepakatan kelas ini. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Selanjutnya ini hal apa saja yang perlu kita perhatikan dalam membuat keyakinan kelas ini? Ada yang bisa Bapak Ibu? Hal apa? Ada yang di chat? Oke, Bu Fitria. Iya, Bu. Terima kasih, Ya. Bu. Menurut saya, hal yang perlu diperhatikan dalam membuat keyakinan kelas ini adalah bakat dan minat anak itu sendiri, Bu. Seterusnya, yang perlu diperhatikan juga apa ya, situasi belajar anak, Bu. Bisa jadi seperti itu kira-kira. Iya, ya. Atau ada tambahan lagi dari teman yang lain, Bu? Iya, oke. Oke, silakan Bu Mira. Iya, terima kasih Bu. Tadi yang dikatakan keyakinan kelas itu kan merupakan salah satu disiplin positif Ya, yang akhirnya bermuara kepada budaya. Jadi keyakinan kelas itu kan segala sesuatu yang sudah disepakati secara bersama-sama ya Bu. Jadi yang perlu diperhatikan dalam membuat keyakinan kelas itu adalah dalam pembuatan kalimat-kalimat keyakinan kelas atau kesepakatannya itu usahakan itu kalimat-kalimatnya itu merupakan kalimat positif. Jadi tidak mengandung kalimat-kalimat negatif gitu ya Pak. Mungkin itu Bu Febriana. Ya. Oke, terima kasih Bu Mira. Berarti hampir ini ya, sudah mulai kita bisa Bapak Ibu dengan sebelumnya mempelajari modul, sudah mulai ini bagaimana apa kalimat-kalimat yang supaya lebih bernilai positif sehingga siswa pun atau nantinya yang membuat keyakinan kelas ini nyaman untuk menjalankan keyakinan kelasnya ini. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mencoba membuat lagi ya, membuat keyakinan kelas yang mana yang telah kita pelajari, Bapak Ibu pelajari pada modul 1 kemarin ya Bapak Ibu. Baiklah, saya akan coba membagikan linknya. Linknya di kolom chat ya Bapak Ibu. Oke. Ada Bapak Ibu? ada Bu. Ada, Bu. Ya. Saya coba akan share screen ya. Silakan Bapak Ibu mencoba mengisi di sini tentang langkah-langkah kita membuat keyakinan kelas. Apa saja langkah-langkah kita dalam membuat keyakinan kelas?
Oke, di sini kita lihat tampilannya. Sudah. Di sini kita langsung ini ya Bapak Ibu, bagaimana langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Ada bisa Bapak Ibu? Ada kendala dengan linknya Bapak Ibu? Bu. Ya, oke. Oke, ya ini Ibu Bu Patrieni, terus Bu Mira. Oke, kalau Bu Patrieni menyediakan peralatan, membuat kesepakatan bersama murid, mensosialisasikan dengan Kepsek dan wali kelas, terus menyusun jadwal dengan guru dan murid melaksanakannya. Selanjutnya Bu Mira di sini membuat langkah-langkah keyakinan kelas adalah disepakati oleh seluruh siswa, ditulis oleh siswa dengan menggunakan kalimat titik-titik. Gantung kalimat positif. kalimat positif ya. Potong. Terpotong ya. Kurang ini ya Bapak Ibu dengan kan. Emang ini. Selanjutnya dari Ibu Fitria, diskusi bersama murid, menuliskannya, memajangkannya, dan melaksanakannya. Oke. Dari Pak Jun, gimana? Atau Pak Jun lagi ini ya? Atau ini Bu Patrini bisa mencoba menjelaskannya? Baik, terima kasih Bu. Saya akan mencoba menjelaskan sedikit. Biasanya kesempatan kelas ini kita buat. Yang pertama tentu kita harus menyediakan alat-alat yang dibutuhkan, seperti misalnya stick note-nya, spidol, dan apa namanya kertas yang dipakai untuk ditempelkan ya kertas. Kemudian setelah itu kita nanti baru membuat kesempatan kelas itu bersama murid. Jadi kesempatan kelas itu kita harus bersama-sama dengan murid membuatnya. Kemudian setelah ini kita lakukan, kita mensosialisasikan dengan kepala sekolah. Juga memberitahu kepada wali kelas, karena nanti wali kelas ini juga harus bertanggung jawab terhadap disiplin yang ada di kelas, untuk memantau nanti anak-anaknya di dalam selama proses Ya, Pak Bazri. atau di luar pembelajaran. Kemudian setelah itu kita menyusun jadwal. Jadwal maksudnya sini adalah apa namanya jadwal apa yang akan dilakukan oleh anak atau kesempatan yang telah dibuat kita tempelkan nanti di kelas kita. Ya, kemudian nanti guru dan murid itu kesempatan kelas itu bukan dibuat hanya untuk murid, tetapi berlaku juga untuk guru ya. Biasanya kalau saya di sekolah itu kita buat di kertas, ada buku atau ada catatan-catatan anak sudah berapa kali dia melanggar aturan yang kita sepakati. Jadi nanti kalau seandainya ada satu kali dia misalnya datang terlambat, dia checklist satu gitu. Iya. Jadi nanti kita wali kelas mudah mencek
dan berapa kali anak ini melanggar. Nanti kalau seandainya memang sudah banyak, kita beri sanksi atau apa, bukan sanksi, apa namanya? Ya pokoknya yang sanksi yang membangun gitu. Iya, yang Konsekuensi, Bu membangun Fitri. konsekuensi ya. Terima kasih Bu Mira, dikasih konsekuensi. Iya. Apakah kita atau dari wali kelasnya. Tetapi yang paling penting kita harus sosialisasikan ini kepada Kepsek. Terima kasih Bu Pipi. Oke, terima kasih Bu Petri yang telah menyampaikan dan juga sudah melaksanakan di sekolah ya Ibu. Oke, baiklah Bapak Ibu, karena waktu kita juga yang ini ya dalam kegiatan sesi ini, maka untuk diskusi kita pada Lokakarya 2 ini kita cukupkan. Tapi sebelum itu, ini kita akan melakukan refleksi dulu ya Bapak Ibu. Saya akan mencoba membagikan linknya. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Link chatnya. Silakan Bapak Ibu isi untuk refleksinya ini. Ada bisa dibuka kan ya Bapak Ibu? Link refleksinya. Bisa, Bu? Tunggu dulu, Bu. Kita balik ke Zoom dulu. Chat. Udah. Ya bisa Bapak Ibu. Sudah. Oke Bapak Ibu, jadi ini untuk refleksinya bisa Bapak Ibu isi setelah kegiatan kita ini. Jadi untuk kegiatan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang telah kita diskusikan bersama ini bisa nanti Bapak Ibu praktekkan dalam kegiatan di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat, karena kan di mana-mana guru itu kita siap, di mana-mana harus siap. Oke, Bapak Ibu calon guru penggerak hebat, semoga dapat menyelesaikan kegiatan program guru penggerak ini sampai akhir di Loka 7 dan semangat terus, jaga kesehatannya ya Bapak Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Ibu. Terima kasih Bu. Ya, sampai jumpa Ibu. Terima kasih. Kita langsung web ya Bapak Ibu. Iya Bu. Siapa lagi, Mir? Iya. Beku isi link Padletnya Ibu. Lagi, tapi agak sedikit apa ya, kacau apanya, apa ya poin-poinnya. Yang penting siap Bu Mira. Yang penting siap. Iya, soalnya yang penting selesai. Nih hari ini. Mir? Siapa lagi, Mir? Mira lagi nih, Pit. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu calon guru penggerak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat Bu. Ya, ini sudah nampak dari wajah-wajah wajah-wajah semangatnya, karena pada hari ini adalah loka terakhir kita, yaitu loka karya ke-7 mengenai panen hasil belajar, refleksi capaian diri, dan program guru penggerak selama 6 bulan. Nah, mungkin sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, kita berdoa dulu Bapak Ibu. Mungkin langsung aja marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya saya izin share screen dulu ya Bapak Ibu.
Nah, jadi pada hari ini udah kelihatan ya Bapak Ibu? Sudah. Sudah. Jadi pada hari ini kita udah memasuki lokakarya ke-7 yaitu mengenai panen hasil belajar. Mungkin sebelum kita lanjut ke lokakarya ini, ada baiknya saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Mira Kencana. Saya berasal dari SMA Negeri 4 Sumatera Barat. Jadi selama 10 menit ke depan saya akan membersamai Bapak Ibu untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan capaian diri dan program guru penggerak yang sudah Bapak Ibu alami selama 6 bulan ini. Kemudian apa rancangan program yang akan Ibu Bapak lakukan selanjutnya gitu. Mungkin kita ice breaking sebentar dulu ya Bapak Ibu untuk istilahnya menguji kefokusan atau menguji kecepatan daya ingat kita kembali atau merefresh kembali materi-materi sebelum-sebelumnya. Tapi kita lakukan ice breaking kali ini yaitu udah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Jalan ya, dah. Nah ini, jadi ice breaking-nya di sini ada satu kata. Nanti kata itu istilahnya diacak hurufnya. Nanti Bapak Ibu menebaknya dan ditulis nanti di kolom chat. Siapa yang cepat berarti dia yang menang. Kita mulai ya Bapak Ibu. Soal yang pertama. ULISTUBKBTU. Bapak Ibu tulis di kolom chat karena dia hanya 10 detik. Iya, jawabannya adalah buku tulis. Selanjutnya soal kedua itu RONSARET. Dan 10 detik jawabannya adalah restoran. Soal yang ketiga itu KOKISAKA. 10 detik jawabannya adalah kaos kaki. Keempat RAMENTAPE. Jawabannya adalah apartemen. Dan yang terakhir Bapak Ibu soal kelima itu tulisannya ENOHRAMSTP. 10 detik dia akan menghilang sendiri dan akhirnya jawabannya adalah smartphone. Oke. Kita lihat hasil apanya. Uni tak mengetik. Oh, enggak ada yang mengetik di kolom chat ya Bapak Ibu. Tak bisa Oh, ada ya. Buku ada. tulis. Ibu tak mengirim. Iya, Ibu Tak terkirim. ya, tulis buku Ibu Ririn. Dari Bapak Ibu. Lanjut kita. Tak terkirim. Nah, tujuan dari Lokakarya 7 ini Bapak Ibu, yang pertama itu calon guru penggerak dapat mengidentifikasi praktik baik di lingkungan sekolahnya masing-masing. Kemudian yang kedua, calon guru penggerak dapat mengevaluasi ini karena tertutup ya Bapak Ibu. Yang kedua, calon guru penggerak dapat mengevaluasi program yang dibuat di Lokakarya 6. Dan yang ketiga, calon guru penggerak mampu menyatakan ide untuk program selanjutnya. Nah, adapun agenda yang kita laksanakan pada hari ini, jadi mungkin saya tidak banyak memberikan materi di sini karena kita lebih berkaitan merefleksi apa-apa saja yang sudah Bapak Ibu capai selama 6 bulan terakhir.
kemudian program apa yang akan Bapak Ibu rancang atau Bapak Ibu laksanakan ke depannya. Aduh, tunggu sebentar, ada teman nih. Sebentar. Aduh, mau kan bisa dipotong ya Pak Jun, astagfirullah. Jadi ada dua agenda kita pada kali ini, menyampaikan refleksi, kemudian yang kedua program apa selanjutnya yang sudah Ibu rancang, Bapak Ibu rancang. Nah, usulan kesepakatan kita pada hari ini, yang pertama itu Bapak Ibu diberi kesempatan nanti 2 menit untuk menyampaikan pendapatnya terkait dengan dua hal tadi. Yang pertama mengenai refleksi capaian apa saja yang sudah Bapak Ibu terapkan selama 6 bulan. Kemudian yang kedua itu kelanjutan atau rancangan program lanjutan yang akan Ibu laksanakan di sekolah. Kemudian yang kedua usulan kesepakatan, tekan fitur raise hand untuk mendapatkan urutan untuk menyampaikan pendapat. Kemudian gunakan kolom chat untuk bertanya, memberi komentar terkait pendapat peserta lain, dan kita konsisten terhadap waktu ya Bapak Ibu, karena kita diberi di sini waktu hanya 10 menit. Nah, kita lihat yang pertama, itu capaian yang sudah Bapak Ibu tempuh selama 6 bulan, dan program apa saja yang sudah Ibu rancang ke depannya. Bisa Ibu tuliskan, Bapak Ibu tuliskan di Jamboard. Saya akan mengirimkan link Jamboardnya di kolom chat. Tunggu dulu ya Bapak Ibu. Udah ada kelihatan Bapak Ibu link Jamboardnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Nah, di sini tolong Bapak Ibu tuliskan yang sheet yang pertama itu apa saja capaian yang telah Bapak Ibu tempuh selama 6 bulan ini. Istilahnya apa-apa saja yang sudah Bapak Ibu terapkan di sekolah Bapak Ibu selama 6 bulan Bapak Ibu sudah mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Silakan Bapak Ibu menggunakan stick note-nya. Aduh, stick note-nya bisa jalan, Mir. Kenapa ya? Bisa jangan? Ada yang bisa Gimana Bapak Ibu? Atau boleh pakai raise hand aja. Bu Petri ini Kalau raise hand ini pun tidak ada muncul. Yang dari tadi ini cari-cari pun ada ya. Record, so. ada direction. Ada reaction, tekan Oh, reaction. oke. Ya. Ini udah apa ya Bapak Ibu? Udah ada yang memberikan pendapatnya 2 orang, Ibu Fitria dan Bapak Junaidi. Ini gimana ini? Biasanya bisa kok nggak bisa ya. Bapak Junaidi ini Bapak, bagus sekali. Kemudian Ibu Fitria sudah menerapkan juga pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosionalnya ya Bu. Kemudian Ibu Febrina menerapkan keyakinan kelas dan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin saya minta penjelasan dari Ibu Febrina mungkin. Pada Ibu Febrina, dipersilakan seperti apa keyakinan kelas yang sudah diterapkan di sekolah Ibu. Oke, terima kasih Ibu. Di sini sebelumnya ini karena saya berpindah tugas ya Ibu. Sebelumnya memang di
sekolah yang lama kita sudah mempraktekkan tentang, alhamdulillah sekolah yang lama itu kita juga beriringan dengan sekolah penggerak. Jadi program dari sekolah penggerak dengan program guru penggerak itu hampir sejalan programnya. Dan untuk di sekolah yang ya beriringan. Dan juga untuk sekolah baru ini saya baru jalan 2 bulan Ibu. Itu saya sudah, karena saya wali kelas juga, itu saya sudah mulai bagaimana untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sana kita meminta apa tuh ya murid untuk mengeluarkan ide-ide atau pendapatnya tentang apa yang harus disepakati untuk keyakinan kelas ini. Dan juga sudah mulai mengancang-ancang untuk di kelas 7 itu pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Gitu, Ibu. Oke, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Yaitu dengan cara mendiskusikannya dengan siswa-siswa yang ada di sekolah, kemudian memulai juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya, Ibu Febrina. Kita lanjut, mungkin pendapat dari Ibu Fitria. Ya, Ibu Fitria di sini sudah menerapkan pembelajaran sosial emosional. Seperti apakah Ibu Fitria menerapkan pembelajaran emosional, sosial emosionalnya? Mungkin dipersilakan kepada Ibu Fitria. Atau Ya, Ibu terima kasih Fitrianya atas terlempar ini? Ada. bagaimana, Oke, Bu? oke. Ya, terima Ya, kasih lanjut, atas lanjut Ibu Fitria. kesempatannya, Bu. Di sini saya sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional. Di mana dalam pembelajaran sosial emosional saya sudah berupaya atau berusaha untuk bisa mengendalikan diri, mengendalikan emosi yang ada di diri saya. Terutama saya mengajar kelas 1 ya Ibu, di mana anak-anak masih masa kanak-kanaknya, masa ingin bermain, masa cengeng-cengengnya, semuanya dikadukan kepada guru. Jadi disitulah peran saya. Disitulah saya berusaha untuk bisa mengendalikan diri terutama. Supaya jangan marah, mengerti anak dengan keadaan anak, dan mengerti dengan kebutuhan anak. Yang memang mereka masih kelas 1 ya. Begitu, sekian dulu Ibu. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih luar biasa sekali ya Ibu Fitria. Ibu Fitria menghadapi anak-anak yang kecil-kecil kelas 1 sangat luar biasa sekali. Berarti kita harus mengendalikan emosi ya Bu Fitria, karena istilahnya tingkah anak-anak kecil itu sama tahu kita. Cuma pembelajaran sosial emosionalnya berarti masih diterapkan di gurunya ya Bu Fitria, ke siswanya belum berarti ya. Istilahnya Belum. melihat bagaimana kesiapan apa mental anak atau gimana, belum lagi ya Bu Fitria. Belum, Tadi ada Bu. yang raise hand, Ibu Petri. Karena enggak bisa nih, kenapa macet, enggak bisa. Biasanya Ibu tadi bisa. Hari ini yang tabas pas Petri, enggak bisa. mungkin Oke. ada tanggapannya? Ini kita sudah dengar tadi ada Ya, pendapat, lanjut, Bu. ada 3 pendapat ini lebih ke murid. Kalau saya pribadi itu lebih ke menggerakkan komunitas praktisi program yang diberikan. Kebetulan di sekolah itu kita ada program yang dilaksanakan, ada IHT. Kebetulan diberi kesempatan oleh kepala sekolah untuk melakukan IHT in-house training, melatih para ibu, rekan-rekan guru di sekolah untuk pembekalan tentang perangkat pembelajaran. Jadi di sini yang seperti yang saya sampaikan tadi, di komunitas praktis ini sangat penting sekali bagaimana kita berbagi dengan rekan sejawat. Jadi ini sangat berguna sekali bagi bapak-bapak ibu guru, terutama kita yang memakai kumer sekarang ya istilahnya, banyak di antara guru-guru yang belum mendapatkan BIMTEK atau pelatihan mengenai ini. Dan kebetulan di sekolah kami juga baru kelas 7, itu pun kelas 7 itu yang muda-muda yang mengajar di kelas 7 Bu Mira. Jadi yang ibu-ibu di atas 50 tahun ke atas itu sudah kadang-kadang angkat tangan, ya sudah, yang ini aja lah, yang muda-muda aja yang berkarya.
Tapi bagaimanapun juga mereka nanti ngajar di kelas 8 ke 9 kan tetap akan bertemu dengan anak-anak yang sekarang sedang melaksanakan kurikulum mereka. Jadi mereka juga harus mau tak mau, suka tidak suka, tetap harus memahami dan harus membekali dirinya dengan kurikulum yang IT. terbaru. Terima kasih Bu Mira. Sekian. Iya, Assalamualaikum. sangat luar biasa sekali. Terima kasih Bu Petri yang telah menyampaikan penerapan dari atau capaian yang sudah ditempuh selama 6 bulan ini di sekolah, yaitu lebih mengarah kepada komunitas ya ke Ibu Petria ini karena memang benar seiring dengan adanya COVID-19 Corona itu memang mendesak kita para guru itu wajib suka tidak suka tadi kata Ibu Petria ini kita wajib mengetahui dan mampu mengaplikasikan IT itu dalam proses pembelajaran. Mungkin itu capaian yang telah Bapak Ibu tempuh. Nah, lanjut setelah capaian yang sudah ditempuh, program lanjutannya lagi. Jadi selama 6 bulan ini nih yang sudah Bapak Ibu kerjakan. Nah, sekarang apa program ke depan Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu rancang sesuai dengan potensi atau aset yang ada di sekolah. Mungkin Bapak Ibu buka masih Jamboard yang tadi linknya itu di sheet yang kedua. Itu program apa saja yang mungkin bisa Bapak Ibu lakukan setelah habisnya program guru penggerak ini. Jadi bisa dituliskan lagi dengan stick note atau mungkin Bapak Ibu bisa menyampaikan langsung dengan raise hand. Ada Bapak Ibu? Jadi terkait rancangan program berarti seiring dengan potensi atau aset yang ada di sekolah kita yang bisa kita pakai, mungkin apa ancang-ancang kita sehabis CGP ini. Jadi istilahnya habis CGP berarti program kita bisa ya Bapak Ibu. Ini adalah mengawali kita ya Bapak Ibu. Ini sudah ada yang raise hand ya. Kita minta kepada Ibu Febrina pertama untuk menyampaikan pendapatnya. Apa-apa saja program yang sudah dirancang untuk kelanjutan setelah PGP ini. Silakan Bu Febrina. Ya, terima kasih Ibu. Ini program yang setelah saya ancang itu di mana tadi kan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya itu membentuk komunitas praktisi yang mana sebelumnya juga sudah karena ada beberapa hal yang belum terlaksana. Jadi insya Allah untuk setelah ini saya akan mencoba membentuk komunitas praktisi agar bersama-sama mencari solusi terhadap apa yang permasalahan yang kita hadapi itu, Bu. Iya, ya berarti Bu Febrina sudah membuat sebenarnya ya, sudah membentuk atau membuat komunitas praktisi, tapi lebih dipertajam lagi istilahnya ya Bu Febrina. Jadi melanjutkan dari komunitas praktisinya. Oke, di sini sudah ada di Jamboard Pak Junaidi, itu saya akan melaksanakan program paten panggung literasi dan edutainment. Oh iya, mungkin kita minta pendapat dari Bapak Junaidi. Seperti apa program paten ini Pak Junaidi? Dipersilakan menyampaikan pendapatnya. Baik, Bapak dan Ibu, ini adalah edutainment. Edutainment itu adalah sebuah istilah baru. Jadi saya akan melaksanakan sebuah program yang langsung berdampak dengan murid, yaitu program panggung literasi dan edutainment. Edutainment ini adalah belajar dengan hiburan. Jadi anak-anak nanti yang suka menari, kita buatkan panggungnya. Memang mereka nanti akan tampilkan bagaimana cara mereka menari. Kalau seandainya ada anak-anak yang suka menyanyi, kita fasilitasi hobi mereka menyanyi itu dengan adanya panggung. Kemudian kalau seandainya ada yang suka suka membaca puisi, mereka juga diberikan panggung untuk membacakan puisinya. Makanya diberikan namanya panggung literasi dan edutainment.
disingkat dengan paten. Mungkin seperti itu, Bu. Iya, bagus sekali ya Pak Junaidi. Ini istilahnya terinspirasi juga kita di sini program patennya. Berarti Pak Junaidi di sini menggunakan potensi atau aset yang ada di sekolah ya. Pak Junaidi berarti sudah mempunyai panggung, kemudian ada siswa-siswa yang berbakat di tari ya Pak Junaidi. Iya, benar. Oke, luar biasa sekali. Kita lanjut ke Ibu Petrieni, mungkin yang terakhir karena waktu kita. Sabtu Sehat. Ibu Petrieni. Di unmute dulu mic-nya Bu Pet. Mic-nya sedang mati, Bu Petri. Mic-nya mati, Bu Petrieni. Oke lah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja, ini Sabtu Sehat. Kebetulan kami akan merencanakan, dulu sudah pernah, tapi karena COVID kemarin jadi tertunda. Kemudian kita rancang lagi untuk melakukan Sabtu pagi. Jadi setiap Sabtu pagi kita melaksanakan senam bersama dengan guru dan murid. Intinya semua warga sekolah boleh ikut. Jadi program ini memang sangat antusias sekali anak-anak melakukan, terutama ibu-ibu ya Bu Mira. Senang sekali kita melakukannya di awal pembelajaran dulunya. Jadi kami waktu hari Sabtu itu tidak ada pembelajaran, kami hanya pengembangan diri saja. Tapi karena setelah COVID sampai sekarang itu masih belum dilaksanakan lagi karena Sabtu kini di apa namanya digunakan untuk PBM yang intra ya, gitu Bu Mira. Jadi rencananya nanti akan digalakkan lagi Sabtu paginya, nanti dibicarakan lagi kita dengan kepala sekolah dengan warga sekolah. Terima kasih Bu Mira, mungkin itu tambahannya. Iya, terima kasih Bu Petrieni. Berarti udah 2 poin yang kita bahas di sini ya Bapak Ibu. Yang pertama apa yang dicapai selama 6 bulan, kemudian apa saja program yang dirancang. Mudah-mudahan apa saja program yang Bapak Ibu rancang setelah habisnya program guru penggerak ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Karena waktu kita sudah habis, jadi kita refleksi kegiatan kita pada kali ini yaitu dengan mengisi Padlet. Saya kirimkan di kolom chat. Ya, silakan Bapak Ibu isi Padletnya bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti Loka Karya 7 ini. Kalau nggak bisa menuliskan di Padletnya, bisa Bapak Ibu menyampaikan mungkin salah satu merefleksi bagaimana perasaannya. Mungkin Bu Febrina, sebelum kita akhiri. Iya Bu, terima kasih. Singkat saja Bu, sangat senang dan bersemangat dan mendapatkan ide-ide yang baru juga dengan adanya berbagi praktik baik ini Bu. Ya, Ya, Bu. terima kasih Bu Febrina telah menyampaikan refleksinya, sangat senang dan bersemangat sekali dalam mengikuti Lokakarya 7 ini. Karena Lokakarya 7 ini adalah Lokakarya terakhir, mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu rancang untuk kedepannya itu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kita akhiri saja ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan foto bersama ya Bapak Ibu. Ya, Bu. Ya, 1, 2, 3. Ganti gaya. Gaya bebas lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Bu. Ah,
Alhamdulillah, Lika. Nah, Pak Jun, nipin lagi Pak Jun. Hasilnya dipikirkan Coba baik-baik lagi saja. Pak Jun, Ipin. Bu, pet Nipin lagi. lagi. Bu, Nanti pet kalau lagi. ada yang macet tolong dibantu ya, maklum. Wah, Bu Mira, Bu ambil nafas Pi, dulu. isi refleksirin. Iya, di Ah, ambil nafas dulu. Udah, Berat Pak Jun. Nggak usah. Nggak usah dulu nanti. Kita mulai nih Pak Jun. Mulai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi Bapak Ibu CGP yang hebat luar biasa. Ketemu lagi kita pada pagi hari ini pada Lokakarya yang ke-6. Sebelum kita masuk ke pembelajaran pagi hari ini, baik saya akan izin share dulu sebentar Bapak Ibu ya. Nampak Bapak Ibu? Mira? Sudah kelihatan. sudah, Bu. Tapi kok ini yang muncul ya? Kelihatan, Ibu. Mana menghilangkan ini? Kenapa dia? Oke. Bapak dan Ibu, ini adalah lokakarya kita yang kelima, yaitu tentang kolaborasi dalam pengelolaan program yang berdampak pada murid. Sebelum kita masuk, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan nanti acara lokakarya 5 kita ini berjalan dengan lancar. Untuk pembacaan doa, kita minta kesediaan untuk Bapak Junaidi untuk memberikan doa pada pagi hari ini. Mohon bantuannya Pak. Baik, sama-sama Bapak dan Ibu, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, saya akan memperkenalkan diri, tadi lupa ya. Sebelum kita lanjut, saya akan memperkenalkan diri. Ini nama saya Petriani SPD, Mapel PJOK dari SMP Negeri 15 Padang. Kemudian Bapak Ibu, karena waktu kita terbatas, tapi untuk supaya kita nanti ke depannya Bapak Ibu lebih konsentrasi untuk mengikuti pelajaran, karena sudah lokakarya yang kelima ya Bapak Ibu, 1, 2, 3, 4 sudah yang kelima. Saya akan memberikan semacam ice breaking, atau mungkin ada dari Bapak Ibu, Ibu Vivi bisa mungkin memberikan ice breakingnya untuk bergerak-gerak sedikit Bu Vivi. Bisa Bu Pipi? Oke, terdengar suara saya Bu? Bu Mira terdengar? Terdengar. Terdengar, Bu Pin. Kalau begitu, Dengar, Bu. baik saya saja yang pimpin ice breakingnya untuk berapa menit. Saya ingin tahu konsentrasi, apakah Bapak dan Ibu masih konsentrasi dalam mengikuti loka yang kelima ini. Dengarkan apa yang saya sampaikan. Kuncinya, dengarkan apa yang saya sampaikan atau ucapkan. Ini adalah 3. Saya ulang lagi, ini adalah 3. Dan ini adalah 2.
dan yang ini adalah 1. Kita ulang. Dengarkan apa yang saya ucapkan atau sampaikan. Ini adalah 3. Yang ini adalah 2. Dan yang ini adalah 1. Pertanyaannya, jika ini ditambah yang ini, berapakah jumlahnya? Berapakah jumlahnya? Oke, ada yang bisa jawab? 6. 5. 6. Oke, Bang Wira ada yang jawab 6. Ini, kata ini, itu tadi 3. 3. Kalau yang ini adalah 2. 2 tambah 3. 5, Bu. 5. Kalau yang 5. ini baru 1. Oke, yang benar Pak Jun. Nggak ada sebenarnya, tapi memang 5 ya. Jadi harus konsentrasi. Ternyata Pak Junaidi mempunyai, itu kayaknya dia agak visual ya. Sibuk, Ya. tapi daya tangkapnya sangat bagus sekali. Terima kasih Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut. Sebelum kita masuk, kita seperti biasa kita buat kesempatan kelas. Ini sudah tampil. Bisa Bapak Ibu lihat. Yang pertama menghargai sesama CGP dan fasilitator. Kemudian yang kedua, 1 bicara, semua mendengar. Kemudian tepat waktu, berpartisipasi aktif. Kemudian silahkan raise hand jika ingin bertanya atau mengisi di kolom chat. Kemudian fokus pada sesi belajar. Kita lanjut. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini, semua calon guru penggerak dapat memulai membuat perencanaan program yang berjudul program atau kegiatan, kemudian latar belakang dan tujuan program. Ini yang berpihak pada murid tadi. Jadi di sini kita akan membuat programnya dulu, kemudian kegiatannya, latar belakangnya apa, kemudian tujuannya apa. Lanjut, kita masuk ke bagian berikutnya. Ini ada, ini tertutup nih Bapak Ibu ya. Kita tarik sebentar supaya nampak. Ada pertanyaan yang akan kita jawab. Nanti ini dijawabnya di Jamboard. Menurut Bapak Ibu, ya, urgensi seorang guru penggerak mampu membuat program berpihak pada murid apa? Kemudian potensi dan aset apa saja yang bisa yang Ibu Bapak miliki untuk mengembangkan program berpihak pada murid tersebut. Jadi ada 2 pertanyaan nanti yang akan kita jawab. Nanti saya sematkan linknya ini sudah ada linknya sebenarnya Bapak Ibu. Apakah saya kirim di chat, kolom chat? Coba dulu ya Bapak Ibu. Sorry. Udah ada salah teknis, ini kurang ini Bapak Ibu ya, sebentar. Kenapa kolom chatnya enggak muncul lagi ini ya? Sebentar. Bu Ya, Pet, ya. kolom chatnya di atas, lihat di atas, arahkan kursor Bu Pet ke atas. Itu ada kolom chat yang gambarnya amplop, nanti itu kolom chat tuh. Oke, ada muncul ini sudah saya sematkan. Nanti dikirim. Sudah masuk Bapak Ibu, sudah nampak? Belum. Belum. Belum, Kirim. Bu. Belum, Bu. Tapi kok nggak bisa dikirim, tunggu.
Maaf Bapak Ibu, ini ada gangguan. Karena nggak ada di kolom chatnya di tempat saya ini nggak ada tempat mengirimnya. Nggak muncul. Enter saja, Bu. Tekan aja enter. Nah, nggak bisa Pak Jun. Waduh. Sudah Bapak Ibu? Sudah ada Mir? Belum lagi nih, Pin. Bu Pin, Ya? belum lagi. Terus gimana ini caranya? Dia yang mana dibantu apanya? Linknya di tempat Mira ada tadi Mir, tolong Mir di share Mir, di WA Mira sudah disematkan tadi Mir. Maaf Bapak Ibu ya. Sudah Mir? Kita biasa di Gmail jadi di ini nggak muncul. Biasanya Oh, ada. WA dulu, Bu. Bisa Mira kirim Mir? Tulisan yang chatnya ada di situ, Bu. Oke. Ada, sudah keluar, chatnya sudah keluar. Ini punya Bapak semua. Saya tuh, ini tuhnya untuk semua sudah disampaikan, sudah disematkan di bawahnya. Saya tuliskan tapi tidak bisa terkirim. Mohon maaf. Waduh. Oh, kontrol enter. Tekan kontrol. Sudah ini Enter. Bu, dari Bu Mira, Bu. Ah, Sudah. udah. Oke. Sudah bisa ya? Oke. Maaf, udah. Bolak balik di sini juga. Mohon maaf Bapak Ibu. Duh. Waduh. Silakan Bu, dilihat link Jamboardnya sudah diisi Bu. Oke. Tapi saya nggak bisa buka. Tunggu dulu. Justru malah saya nggak bisa bukanya. Pak Jun, bantu Pak Jun. Oke. Gimana? Yang Ya, yang saya nggak bisa buka. bisa buka ya. Tunggu Oke, sebentar. Bu. Ini saya stop apa Ibu ya? Oke. Duh, kenapa begini ya? Mohon maaf Bapak Ibu. Nah, ini. Nih. Terima kasih Pak Jun. Ini ada 2 pertanyaan, Bapak dan Ibu. Sudah ada jawaban dari Pak Junedi, program yang dapat mengembangkan potensi murid. Kemudian dari Ibu Fitria, program yang menuntun kepada anak. Kemudian selanjutnya yang dari Ibu Mira, program yang berpihak pada murid adalah pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan murid. Ini dari Ibu Mira, kita coba dengarkan penjelasannya. Program yang berpihak pada murid adalah pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan murid. Silakan Ibu Mira. Ya, terima kasih Bu Fitriani. Oke. Jadi program berpihak pada murid itu yaitu program yang dirancang yang mana programnya itu memang memperhatikan kebutuhan murid. Jadi kalau di dalam pembelajaran itu kan kita harus memetakan dulu muridnya dulu Bu Pit. Oke. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan murid tersebut. Kalau kita petakan berdasarkan gaya belajarnya, jadi kita sesuaikan ini gaya belajarnya seperti apa, misalnya visual, kinestetis, audio atau apa gitu.
Mungkin itu Bu Fit. Oke, ada tambahan dari Ibu yang lain, Bu Petria mungkin program yang menuntun kepada anak. Bisa Iya, jawab. Bu. Terima kasih, Bu. Program yang berpihak pada murid berarti kita lebih mementingkan kebutuhan murid kita ya, Bu. Oke, Kita melaksanakan pembelajaran sesuai dengan apa yang diinginkan oleh murid kita, sesuai dengan bakat murid kita, sesuai dengan yang sudah kita petakan sebelumnya, Bapak Ibu. Anak kita termasuk dalam kategori apa? Begitu menurut saya, Bu Ibu. Terima kasih, Bu. Oke, baik Ibu Vivi, benar sekali memang program yang menuntun kepada anak. Jadi Bapak dan Ibu, memang program-program yang kita rancang itu memang program-program yang benar berpihak dan berdampak kepada anak gitu. Kemudian Pak Junaidi boleh program yang dapat mengembangkan potensi murid. Ini Baik, oke ya, Pak Junaidi, silakan. baik Bu, terima kasih. Eh, Program yang apa tadi yang tentang program yang berpihak kepada murid itu adalah program yang memang eh, apakah itu dalam bentuk pembelajaran ataupun kegiatan-kegiatan yang di luar pembelajaran yang itu semuanya mampu mengembangkan potensi murid. Mereka bisa berkembang dengan bahagia, mereka bisa berkembang dengan tidak dalam tekanan dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, memang benar sekali Bapak Ibu ya. Memang program-program yang kita rancang seperti yang Lala sampaikan Ibu sebelumnya, memang program itu tidak memberatkan anak karena memang kita harus melihat minat dan bakatnya. Seperti yang sampai Bu Mira tadi juga, kita harus mengadakan apa ya? Diagnosa awal dulu, diagnostik awal agar kita tahu apa minat-minat bakat yang dimiliki anak. Kemudian baru kita rancang nanti program-program sesuai dengan minat dan bakatnya tersebut. Kemudian Bapak dan Ibu, ada satu pertanyaan lagi yaitu potensi dan aset apa saja yang mendukung yang dimiliki di sekolah Bapak dan Ibu. Kita langsung saja buat di chat yang ini saja Bapak Ibu, langsung saja. Ada pertanyaan kan ada dua. Potensi atau aset apa saja yang Bapak Ibu miliki yang bisa dikembangkan yang terkait dengan program yang berpihak pada murid tersebut. Ini ada Pak Jun di kolom chat, ada yang bersemangat dalam belajar. Dari Bu Febrina, potensi guru. Ada lagi dari Bapak Ibu yang lain. Ini dari Bu Fitria ya, potensi guru, siswa, dan lingkungan sekolah. Potensi murid, semuanya sudah mewakili ya. Memang dari Ibu Fitria ini potensi guru, siswa, dan lingkungan sekolah. Ibu Fitria sudah lengkap nih, bisa Bu Fitria jelaskan Ibu Fitria tentang Iya, potensi Bu. dan lingkungan di sekolah. Kita dengarkan Bapak Ibu dari Ibu Fitria. Potensi yang bisa kita gunakan sebagai aset untuk mengembangkan potensi yang program yang berpihak pada murid. Yang pertama sekali potensi guru ya, Bapak Ibu sama-sama kita ketahui Ya. potensi guru kita. Terus siswa dan lingkungan sekolah. Kenapa saya buat lingkungan di sekolah di sini? Lingkungan sekolah yang menyenangkan, yang disukai oleh anak, sangat berpotensi sekali untuk kita mengembangkan program yang berpihak pada murid. Jadi lingkungan sekolah termasuk juga menurut saya aset yang dapat digunakan. Sekian Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Fitria. Ada mungkin tambahan dari Ibu yang lain, Bapak Ibu yang lain? Ada mungkin lagi aset yang bisa kita
berdayakan untuk mendukung dalam mengembangkan program yang berpihak pada murid. Ibu Mira Kencana yang Wali murid kira-kira bagaimana itu ya, Bu? wali murid kalau seandainya Potensi, nah, Bu. ya dia potensi yang ada di sekolah. Ya. Cuman kalau wali murid bisa juga cuman mendukung, cuma memotivasi dari rumah. Tapi kalau seandainya di sekolah, kita kan mintanya di sekolah. Di lingkungan, tapi kalau untuk di lingkungan sekolah termasuk juga masuk wali murid masuk juga. Bahkan di anggota masyarakat di sekeliling sekolah kita juga bisa dijadikan potensi. Atau ada juga mungkin sekolah-sekolah yang dekat dengan kita, lingkungan sekolahnya mungkin bisa kita praktek olahraga seperti di sekolah-sekolah ada dipakainya di lapangan sekolah yang lain. Jadi gitu bisa jadi. Bapak dan Ibu Kantor-kantor bisa juga ya, Bu ya? juga bisa. Baik Bapak dan Ibu, mungkin untuk Jamboard kita tutup, kita lanjut ke slide berikutnya. Mana dia tadi, Mir? Aduh. Link juga, Bu Upit. Link. Bukan. Kita masuk balik ke slide tadi. Oh, Ulang kembali Ibu share screen. Oke, iya. Terima kasih Pak Jun. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Kita refleksi Bapak dan Ibu. Refleksi ini nanti kita minta saja pendapat dari Bapak Ibu, tidak pakai Jamboard ya, langsung bisa raisen untuk memberikan pendapat tentang pembelajaran kita hari ini. Bagaimana perasaan Bapak Ibu atau apa saja yang bisa diambil maknanya dari pembelajaran kita hari ini. Boleh langsung saja Bapak dan Ibu raisen siapa yang mau memberikan refleksi. Ada Ibu Febrina, Bu. Ada Bu Febrina. Oke, Bu Febrina. Bu Ibu. Febrina, Bu Fit. Ya, oke. Ya, terima kasih Ibu. Pembelajaran yang saya dapatkan pada hari ini yaitu lebih memantapkan pemahaman saya terhadap yang kemarin kita sudah mempelajari di modul. Jadi dengan adanya kegiatan ini lebih memantapkan pemahaman saya bagaimana pembelajaran yang berpihak pada murid, apalagi dengan memanfaatkan aset-aset yang ada di lingkungan sekolah atau di sekitar lingkungan sekolah itu, Ibu. Oke. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Febrina. Memang benar apa disampaikan Bu Febrina tadi, memang kita harus memanfaatkan aset yang ada di sekolah. Sebenarnya kita untuk membuat suatu program itu kita tidak melihat kelemahan, tapi kita lihat kekuatan yang ada di sekolah kita dulu. Dari kekuatan yang ada, nanti baru kita rancang satu program yang memang sesuai dengan kebutuhan anak, sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh anak, sehingga nanti program kita rancang itu bisa berjalan lancar sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai. Baik Bapak dan Ibu semuanya, mungkin karena waktu juga yang membatasi kita untuk pembelajaran kita hari ini, sesi kita hari ini untuk Loka 5
Kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Mudah-mudahan ini nanti bermanfaat bagi Bapak dan Ibu, dan Bapak dan Ibu juga bisa nanti menerapkan atau mengimplementasikan di sekolah masing-masing. Sehingga nanti di sekolah memiliki program-program yang luar biasa yang bisa mengeksplorasikan minat dan bakat anak, sehingga sekolahnya juga menjadi lebih maju dari sebelumnya. Mungkin sekian presentasi kita atau pembelajaran hari ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini Terima kasih. Awak Saya leh. sanggup lah. Kalau tengah malam aduh, kok. terakhir Pak Sama-sama, Ibu. Jon Satu lagi Suwana Jun itu sudah sanggup. menunjukkan Suwana bisa Jun itu menunjukkan sanggup. tepuk tangan Itu untuk kita semua. itu yang ditakutkan dari tadi itu, deh. Nampaknya Nggak ada, sanggup. Wan. Yang penting selesai. Yang penting nanti yang penting ada selesai Nah, lah tuh kan nanti. itu. Yang penting Baik. ada gas kita hijau Nah. nanti ya. Ya, ya, Bu ya, ya. Bu Pet Terima adalah kasih. selesai, Bu Mira adalah selesai, Bu Rina adalah selesai, Sadwa adalah selesai, tinggal awak. Apa Jun? Mulai Iya, Pak Jun. silakan. Terima Penutup kasih ya, Pak Pak Jon. Jun. Yang Lanjut 10, Pak Pak Jon. Jun. Penutup Pak Jun. Baik. Awak mulai lah ya. Ya, 3, 2, 1, serius. 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua calon guru penggerak hebat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Baik, Pak. Masih Pak. semangat? Semangat. Alhamdulillah. Walaupun sudah tengah malam tetap semangat. Iya, Pak. Ini Alhamdulillah baik kelihatannya Pak. Ibu Mira ini Semangat sudah Pak, semangat. ya sudah mulai capek ini. Kita coba goyang-goyang leher aja sebentar. Seperti goyang dangdut. Ya. Bayangkan kita sedang mendengarkan musik yang asik. Ya, goyang-goyang terus. Sudah selesai. Baik, Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Junaidi Panusunan, pengajar praktik, calon pengajar praktik untuk angkatan 9. Kemudian nanti kita akan bersama berkolaborasi untuk 10 menit ke depan dalam membahas beberapa hal. Namun sebelumnya, mari sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu semua, karena memang ibu-ibu semua kan saya sendiri yang bapaknya, jadi ibu semua saja. Baik, Ibu semua, mohon izin saya share screen. Bapak dan Ibu, ya ini adalah pengalaman kita yang pertama sekali untuk mengikuti kegiatan Lokakarya. Oh, bukan ya, ini Lokakarya yang kedua, karena Lokakarya yang pertama itu adalah Lokakarya Kenol. Itu kita mengenal berbagai macam pengenalan terhadap apa-apa yang dilakukan selama menjadi guru, selama kita melatih dan mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, jadi hari ini kita masuk dalam Lokakarya 1, yaitu pengembangan komunitas praktisi. Baik Bapak dan Ibu, bentar. Saya masuk dulu ke sini. Ya, oke. Nah, ini sudah. Kemudian kita sudah perkenalan, saya Junaidi, kemudian kita sudah berdoa, mudah-mudahan kegiatan Lokakarya kita pada hari ini mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa, kita mendapatkan ilmu yang baru dan bisa nanti kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Kemudian yang kedua, kita coba sama-sama buat kesepakatan kelas. Baik Bapak dan Ibu, ini adalah tawaran kesepakatan kelas yang saya buat. Yaitu yang pertama, Bapak dan Ibu diberi kesempatan 2 menit untuk menyampaikan pendapatnya. Ketika ingin menyampaikan pendapat, kemudian tekan fitur raise hand pada sudut kiri, sudut kanan bawah untuk jikalau Bapak dan Ibu ingin berbicara. Kemudian gunakan kolom chat untuk bertanya, memberikan komentar terkait pendapat serta lain.
yang selanjutnya konsisten dengan waktu yang diberikan. Bagaimana dengan kesepakatan kelas kita hari ini, Bapak dan Ibu? Ibu-ibu semua sepakat? Atau masih ada tambahan? Sepakat, Pak. Sepakat. Sepakat, Pak. Sepakat. Sepakat, Pak. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut. Tujuan pertemuan kita hari ini, tujuan lokakarya kita hari ini adalah peserta setelah selesai nanti kita melaksanakan kegiatan, kita sudah berbagi, kita sudah saling memberikan pendapat, maka kita semuanya peserta diharapkan dapat menjelaskan pentingnya manfaat komunitas praktisi, baik untuk diri kita sendiri maupun lingkungan belajar di sekitar kita. Baik, Bapak dan Ibu, kemudian ya saya ingin ibu-ibu semua membuat sebuah pendapat. Ya, ini saya akan bagikan link Jambotnya di kolom chat. Sebentar ya, saya ambil dulu. Kita sama-sama lakukan refleksi tentang sejauh mana pemahaman ibu-ibu semua terkait dengan komunitas praktisi. Ini sudah, silahkan diisi. Silahkan dibuka Bapak dan Ibu, kemudian di sana nanti ada pertanyaan. Dan ntar dulu ya. Silahkan mulai diisi. Saya belum bisa tampilkan sebentar. Saya mau menampilkan. Nah, di sini coba sudah kelihatan Bapak dan Ibu? Sudah Ibu-ibu? Ya, baik. Ini sudah ada satu. Apa yang dimaksud dengan komunitas praktisi? Ini dari Ibu Mira. Sudah ada pendapat dari Ibu Mira. Kemudian sudah ada pendapat dari Ibu Fitria. Kemudian ditambah lagi sudah ada pendapat dari Bu Febrina. Baik, saya mau dengar langsung apa pendapat Ibu. Kenapa sampai menuliskan seperti ini? Kita mulai dari Bu Mira. Bu Mira mengatakan di dalam kolom Jambotnya, komunitas praktisi merupakan wadah untuk mengembangkan kompetensi pemimpin pembelajaran dalam menggerakkan ekosistem pendidikan. Coba diberikan penjelasan Bu Mira. Ya, terima kasih Pak Junaidi. Jadi komunitas praktisi itu merupakan wadah untuk mengembangkan kompetensi. Maksudnya di sini komunitas praktisi itu maksudnya sekumpulan pendidik itu dia bergabung menjadi satu yang mempunyai visi dan misi sama. Kemudian dia mendiskusikan hal-hal yang menjadi suatu masalah, kemudian dia carikan solusi bersama dan diterapkannya nanti di kelas gitu. Makanya dia merupakan suatu wadah untuk mengembangkan kompetensi pemimpin pembelajaran dalam menggerakkan ekosistem pendidikan. Mungkin begitu Pak Jun. Terima kasih Bu Mira. Kemudian kita minta satu pendapat lagi. Ini kita semuanya sudah menuliskan pendapat kita di Jambot. Saya minta kepada Ibu Rina. Bu Rina mengatakan bahwasanya komunitas praktisi itu adalah wadah untuk mengembangkan kompetensi pemimpin pembelajaran dalam menggerakkan ekosistem pendidikan. Coba kita dengar pendapat Ibu Rina. Oke, terima kasih Pak Jun.
Ya, hampir sama juga yang apa disampaikan Bu Mirah tersebut. Jadi saya juga pernah ini ya Bapak Ibu mencoba kan dari modul yang kita bahas itu membahas tentang kalau karena kita IKM itu ya Bapak Ibu Pak untuk di kelas 7 itu membahas bagaimana modul pembelajaran. Nah, jadi kita bersama-sama mencari solusi tentang bagaimana membuat modul pembelajaran tersebut Pak. Itu contohnya Pak. Nah, oke Pak. Baik, terima Pak. kasih Bu Rina, luar biasa. Ternyata pemahaman ibu-ibu semua tentang komunitas praktisi itu sudah eh, sangat baik, dan harapan kita nantinya memang kita menjadi bagian yang menggerakkan komunitas-komunitas praktisi ini dalam rangka melakukan transformasi pendidikan di sekolah kita masing-masing. Baik, kita kembali ke Pak kita ya. Kita kembali lagi ke apa tadi. Nah, Bapak dan Ibu, ini dia. Apa itu komunitas praktisi? Komunitas praktisi merupakan wadah untuk mengembangkan kompetensi pemimpin pengajar dalam menggerakkan ekosistem pendidikan. Berarti pemahaman Bapak dan Ibu tentang komunitas praktisi itu sudah begitu baik, sehingga tadi apa yang saya tuliskan di sini sudah seperti itu juga yang Bapak Ibu tuliskan ketika menyampaikan di Jamboard. Bapak dan Ibu semua, kemudian selanjutnya kita sama-sama diskusi sebentar, apa saja manfaat komunitas praktisi dalam meningkatkan pembelajaran. Nah, coba hari ini saya minta, coba ya Resana dulu, siapa yang bersedia memberikan komentar. Bagaimana dengan Ibu? Ya, silakan Ibu Rina. Oh, Bu Mira dulu. Silakan Bu Mira yang terlebih dahulu menunjuk tangan. Yang raise hand. Iya, terima kasih Pak Junaidi. Jadi manfaat dari komunitas praktisi itu sangat banyak sekali ya Pak Junaidi, karena pada komunitas itu kita saling berbagi ya Pak Jun. Jadi ada yang berlebih, dia akan memberikan kepada teman-temannya yang kekurangan. Kemudian ada yang kekurangan bisa nanti meminta apa istilahnya mencarikan solusi bagaimana permasalahan yang ditemuinya di kelas. Jadi di situ mungkin lebih apa ke berbagi Pak Junaidi. Oke, terima kasih Bu Mira. Terima kasih. Berikan tepuk tangan buat Bu Mira, Bu. Luar biasa pendapat Bu Mira. Bu Mira mengatakan bahwasanya dengan komunitas praktisi itu kita bisa saling berbagi, saling mengingatkan, saling membimbing dalam rangka mewujudkan transformasi pendidikan yang menjadi cita-cita kita bersama. Saya minta satu pendapat lagi dari Ibu uh, yang belum tadi ya. Siapa lagi yang belum? Dari Bu Pet. Silakan Bu Pet. Baik Pak Jun, terima kasih atas waktunya. Menurut pendapat saya, manfaat komunitas praktisi itu sangat banyak sekali ya. Yang jelas komunitas praktisi itu merupakan suatu wadah berbagi informasi, di mana nanti di sini kita di tempat komunitas praktisi ini ada yang muda, ada yang sudah senior. Jadi nanti ini kesempatan bagi kita untuk saling berbagi pengalaman di sini. Yang muda mungkin itu akan berbagi karena yang muda itu IT-nya sangat luar biasa sekali, sehingga itu bisa kita juga bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran terutama di Kumer ini ya. Kemudian yang senior juga itu sudah mempunyai pengalaman yang sudah lama mengajar. Bagaimanapun juga yang senior itu pasti sudah banyak makan asam garam. Jadi nanti kita kolaborasi bersama antara yang muda atau junior dengan senior, sehingga dari komunitas ini nanti terbentuklah suatu komunitas yang lengkap gitu. Jadi kita saling berbagi informasi yang terbaru, yang terlama, dan kita
saling apa namanya ya, saling mensupport satu sama lain. Tidak ada senior junior ya di dalam komunitas, kita satu mempunyai tujuan yang sama, yaitu sama-sama memajukan pendidikan Indonesia ini. Jadi memang di komunitas ini kita harus kerjasama, itu yang penting sekali menurut saya. Eh, Tanpa kerjasama Bapak dan Ibu, komunitas praktisi ini tidak akan jalan gitu. Itu mungkin tambahannya Pak Jun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu Pet telah memberikan penjelasan dan menyampaikan berbagi pemahaman beliau tentang apa itu manfaat komunitas praktisi. Komunitas praktisi adalah untuk meningkatkan kompetensi secara bersama tanpa memandang siapa yang tua, siapa yang muda, siapa yang senior, siapa yang junior. Yang jelas siapa yang punya kompetensi, dia punya kesempatan untuk berbagi kepada yang lain. Beri tepuk tangan buat Bu Pet. Oke. Tepuk tangan. Baik semua, kita sudah berada di akhir sesi. Selama 10 menit ini kita sudah sama saling berdiskusi, saling berbagi tentang apa itu komunitas praktisi dan apa itu manfaat komunitas praktisi dalam meningkatkan pembelajaran. Baik Ibu semua, di akhir sesi ini kita sama-sama melakukan refleksi. Saya akan bagikan sebuah link Padlet. Bentar dulu, Padlet saya tadi di mana saya letak. Ya, bentar dulu Ibu ya. Aman. Oh iya, ya sudah ada di apa tadi? Bentar. Ya, sebentar Ibu ya. Tidak lama-lama, sampai selesai saja. Semangat Pak Jun. Semangat, insya Allah semangat. Kita semuanya semangat. Silakan Ibu. Ini ada link Padletnya. Silakan diisi. Ya, kita mau lihat. Sudah kelihatan ya? Ya Pak. Kita mau lihat bagaimana perasaan Bapak dan Ibu dengan materi kita hari ini. Sebutkan perasaannya dan sebutkan alasan Ibu sampai mendapatkan perasaan yang demikian. Saya enggak keluar, Pak, Padletnya. Iya sama Saya Pak. juga tidak keluar, Pak. Tidak Iya. keluar ya? Iya. Bentar. Oke, kalau begitu ceritanya. Bentar ya. Not phone. Oke, saya salah ambil Padlet yang lain gitu. Karena Padlet kalau terlampau banyak lah duit kan. Bentar. Coba link yang ini. Sama ya? Udah, Pak. Udah ya. Oke. Coba silakan Ibu-ibu semua. Hari ini kita refleksi Lokakarya 1. Bagaimana perasaan Bapak dan Ibu dengan materi hari ini dan sebutkan alasan. Atau buatkan saja perasaan nanti kita apa. Oke. Ini Bu Fitria senang Pak karena banyak hal baru yang didapatkan. Oke, Alhamdulillah. Baik, ini ada dari Bu Rina, senang sekali dan lebih memahami materi Pak. Saya mau minta sepatah atau 2 patah kata alasan Ibu tentang senang sekali memahami dengan materi ini. Ibu Rina, Ibu Febrina. Ya, terima kasih Pak.
Jadi senangnya di sini karena kemarin kan kita membahasnya dengan modul, jadi langsung kita saling diskusi, Pak. Gitu, Pak. Baik, terima kasih luar biasa. Eh, Ibu Fitria mengatakan senang sekali Pak karena banyak hal baru yang saya dapatkan. Mohon berikan komentar sepatah atau dua patah kata saja. Silahkan. Iya, Pak. Saya senang sekali karena hari ini banyak bertemu dengan teman-teman dan Bapak fasilitator. Baik, terima kasih. Walaupun secara maya ya Bu ya, walaupun sampai sudah jam 11 malam, Alhamdulillah tetap semangat. Baik, akhirnya kita berada pada sesi penutupan Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan pertemuan kita pada Lokakarya 1 ini dapat membangun semangat kita untuk lebih bersemangat lagi membentuk komunitas-komunitas praktisi di sekolah kita masing-masing. Kenapa? Karena dengan komunitas praktisi inilah kita bisa memajukan walaupun itu hanya sedikit demi sedikit. Kita masih ingat apa yang disampaikan oleh proklamator kemerdekaan kita, Bapak Muhammad Hatta. Sebesar apapun obor di Jakarta, itu tidak akan bisa menerangi Indonesia. Indonesia itu akan terang ketika ada muncul lilin-lilin kecil yang begitu masif, yang begitu banyak dari daerah-daerah yang terpencil. Mudah-mudahan kita masuk dari bagian lilin-lilin kecil itu yang membuat perubahan dan memberikan transformasi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Buat tepuk tangan buat kita semua. Demikian, jikalau ada kesalahan kata baik pun perbuatan dalam penyampaian selama sesi ini, saya mohon maaf. Tetap semangat. Insya Allah semuanya menjadi pengajar praktik angkatan 9. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, tinggal menunggu link Google Drive-nya ya, link videonya nanti di link video kok setelah awak apanya moyo ke pertemuan awak barunya convert ke dalam bentuk video, nanti agak sekitar 15 menit ditunggu selesai yang mengconvert baru beko diunggah ke Drive. Silahkan nanti potong video masing-masing. Nggak langsung sih Pak Jun, tolong potongan Pak Jun. Tolonglah Pak Jun. Tapi kan hari Rabu besok ya jam 23 karena malam ini. Ya. Ada waktu untuk Semangat Pak Jun. Semangat Pak Jun untuk memotong selamat istirahat kok. Apa masih LMS refleksi lo mau isi lo dong? Awak lah. Kita foto dulu bersama jam 22 ini Pak Jun. Itu kan juga belum dia lawan tua aku. Tapi itu jam 8:30 nyo. Apa 8:30 sampai jam 9 ya? Ya silakan ibu-ibu. Awak saja lah nak supaya belum refleksi. Oh ya, refleksi bersama ya. Dulu foto tidur kayak gini dulu. Oke, foto Bobok cantik. Tengah malam. Bobok cantik. Pak Jun, saya mambian Pak Jun. Tangan kiri biar awak mambian. Nah, 1, 2, 3. Bentar dulu. Ada orang tidur sedang senyum, Mir. Galak lah. Lalok. 1, 2. Bentar. Simpan dulu lah. Oh, si Ririn memang terkalok. Banyak yang terkalok ya. Dah. Oke. Siapa lagi ambil foto tadi? Nah, Anda ambil foto. Ambil Pak Jun. Pak Jun lah. Kami bagi jalan tapi. Siapa lagi? 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kalah tuh kebanyakan. Siapa ambil tadi tuh? Bu Pin ambil. Nah, Bu Pipi. Pipi. Ya. Oke, sila. Oke. Bagi kasih di grup. Dia tiba aja orang mencet kamera. Lah. Awak tuti lah. Tuti lah Pak Jun. Selamat istirahat dan selamat menyelesaikan tugas bagi yang belum selesai. Awak menyelesaikan tugas gini mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.